Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adikku. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi bersama saya Eli Tarliani dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi letak dan luas Indonesia serta subpokok materinya pemahaman lokasi melalui peta. Semoga kalian tetap semangat belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu setelah kalian mempelajari materi pemahaman lokasi melalui peta, kalian diharapkan dapat satu, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, kemudian membuat peta secara sederhana. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Coba kalian perhatikan peta berikut ini. Di sini saya tampilkan peta Indonesia. Peta ini termasuk peta yang baik. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung beberapa komponen atau unsur kelengkapan sebuah peta. Apa saja komponen atau unsur peta itu? 1. Judul. 2. Skala. 3. Arah mata angin atau orientasi. 4. Garis koordinat atau garis astronomis. 5. Simbol peta. 6. Legenda. 7. Sumber dan tahun pembuatan peta. Yang ke-8. Inset. Marilah kita bahas satu persatu dari komponen atau unsur kelengkapan sebuah peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi dari suatu peta. Judul peta harus ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar. Dan judul peta boleh kalian tulis atau kalian tempatkan bukan hanya di atas, di bagian tengah, tapi juga boleh di bawah, di pinggir, asalkan tidak menutupi gambar dari peta tersebut. Yang kedua dari komponen peta adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak dan luas di peta dengan jarak dan luas sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta ada dua macam yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah skala angka. Di sini saya contohkan tertulis 1 berbanding 10.000. Apakah demikian membacanya? Bukan, itu salah. Yang seharusnya membacanya adalah 1 cm di peta sama dengan atau mewakili 10.000 cm di muka bumi. Contohnya yang kedua dari skala angka tertulis 1 berbanding 1 juta. Ini membacanya 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di permukaan bumi. Yang kedua, skala garis atau skala grafik. Silahkan kalian lihat seperti apa skala garis atau grafik tersebut. Ketiga dari komponen kelengkapan peta adalah arah mata angin atau orientasi. Di sini kalian bisa menggunakan beberapa bentuk daripada arah mata angin yang bisa kalian gunakan ketika membuat suatu peta. Keempat adalah garis koordinat atau garis astronomis. Garis koordinat atau garis astronomis adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur atau meridian. Garis koordinat dianggap sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di muka bumi serta menggambarkan karakteristik atau ciri suatu wilayah yang dipetakan. Berikutnya, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus atau lambang objek yang digambarkan pada peta.
Ada 4 macam simbol peta. 1. Simbol titik, 2. Simbol warna, 3. Simbol garis, dan 4. Simbol area. Mari kita bahas satu persatu dari simbol peta. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik atau dot ini mungkin kalian sering melihat. Simbol titik ini dipakai dalam peta. Simbol titik diantaranya untuk menunjukkan objek, kota, baik itu kota kecamatan, kabupaten, kota madya, ibu kota provinsi, ibu kota negara. Juga ada beberapa objek lain yang ada di muka bumi yang memakai simbol titik. Misalnya bandar udara, pelabuhan. Nah, simbol titik juga termasuk bentuk dari objek lain yang ada di muka bumi. Misalnya, untuk gunung api yang tidak aktif biasanya menggunakan simbol segitiga berwarna hitam. Sedangkan kalau gunung berapi itu biasanya menggunakan simbol segitiga berwarna merah. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis ini menunjukkan beberapa objek yang ada di permukaan bumi, misalnya sungai, jalan raya, jalan kereta, batas wilayah, baik itu batas desa, kota, provinsi, bahkan batas negara. Yang ketiga, simbol area atau simbol wilayah. Ini juga simbol yang tidak asing lagi bagi kalian dalam mempergunakan peta. Contohnya yang menggunakan simbol area atau wilayah yaitu danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur, perkebunan kelapa sawit misalnya, dan masih banyak lagi objek yang ada di peta yang menggunakan simbol area. Yang keempat, simbol warna. Ada beberapa warna yang umum digunakan dalam peta, yaitu warna kuning untuk menunjukkan dataran tinggi, warna hijau untuk menunjukkan dataran rendah, biru untuk menunjukkan wilayah perairan. Warna biru itu tidak hanya untuk menunjukkan laut atau samudra, tapi juga untuk menunjukkan sungai, rawa, danau, itu pun menggunakan warna biru. Semakin gelap warna biru, maka kalau wilayah perairannya laut atau samudra, menunjukkan bahwa laut atau samudra itu semakin dangkal. Dan sebaliknya, bila warna birunya makin cerah atau makin muda, menunjukkan wilayah perairan tersebut semakin dangkal. Komponen berikutnya dari kelengkapan peta adalah inset. Inset yaitu peta sisipan yang tujuannya untuk menjelaskan peta utama. Inset ini sama dengan peta utama menggunakan skala, hanya skalanya biasanya lebih besar dari peta utama. Sebagai contoh, agar lebih jelas, di sini ada peta Pulau Papua. Selain peta Pulau Papua, ada peta lain yaitu peta wilayah Indonesia. Dan di dalam peta wilayah Indonesia, kalian bisa melihat ada kotak merah yang menunjukkan keberadaan dari Pulau Papua tersebut. Jadi maksudnya, insight itu adalah agar si pengguna peta lebih tahu akan informasi yang disampaikan pada peta utama. Komponen peta selanjutnya adalah legenda. Legenda yaitu keterangan atau informasi dari setiap objek yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berbentuk kotak yang di dalamnya berisi keterangan dari setiap simbol peta, baik simbol titik, garis, simbol warna, simbol area. Legenda umumnya ditempatkan di pojok kiri atau pojok kanan pada bagian bawah dari peta. Sebenarnya legenda boleh saja mau di atas, di tengah, ya, daripada peta, asalkan tidak menutupi peta yang utama. Terakhir dari komponen kelengkapan peta adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta.
Dan tahun pembuatan peta menunjukkan kapan waktu peta itu dibuat. Adik-adik, rupanya pertemuan pembelajaran kita pada kali ini mengenai pemahaman lokasi melalui peta, kita akan akhiri dulu sampai sini. Ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran IPS berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.